Hai, Beta di sini. Selamat datang lagi di Beta Nerd Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi teman-teman. Sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya saya mengundang teman-teman yang belum subscribe untuk bisa menekan tombol subscribe dan like video ini. Video kali ini kita akan membahas tentang jabatan fungsional perawat yang part kedua. Sumber materi daripada video ini masih sama saja dengan video yang pertama, yaitu dari Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Video kali ini kita akan lebih khusus tentang uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan. Sebelum video ini dilanjut, saya minta teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan dan bisa dijawab pada kolom komentar. Soal yang pertama, menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, yang termasuk uraian tugas untuk melakukan dokumentasi tindakan keperawatan adalah A. Perawat terampil, mahir, dan penyelia. B. Perawat ahli pertama, muda, madya, dan ahli utama. C. Perawat terampil, perawat mahir, perawat penyelia, dan perawat ahli pertama. Atau D. Semua wajib. Ya, soal berikut. Menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, yang wajib melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan adalah A. Perawat terampil, perawat mahir, dan perawat penyelia. B. Perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, perawat ahli utama. C. Perawat terampil, perawat mahir, perawat penyelia, dan perawat ahli pertama. Atau D. Semua wajib. Jadi sebelum video ini lanjut, alangkah baiknya teman-teman menjawab dulu soal-soal ini. Pada pembahasan yang pertama, tentang jenjang jabatan kategori keterampilan, yaitu ada perawat terampil, perawat mahir, dan perawat penyelia. Kita langsung masuk saja pada soal yang pertama. Berikut ini yang menjadi uraian tugas perawat terampil adalah A. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. B. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. C. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Atau D. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga. Jawabannya adalah ya, yang A. Pembahasan untuk uraian tugas yang pertama pada yang A itu adalah melakukan pengkajian keperawatan dasar, itu adalah tugas daripada perawat terampil. Sedangkan untuk yang melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok adalah tugas perawat mahir. Selanjutnya, yang melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu adalah perawat penyelia, dan juga yang melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga adalah perawat penyelia. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa setiap jenjang jabatan itu memiliki tingkat tugas itu yang berbeda-beda. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa untuk yang pekerjaan perawat mahir dapat dilakukan oleh perawat terampil dan juga sebaliknya. Untuk pekerjaan daripada perawat mahir bisa diambil alih oleh perawat terampil sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dia miliki. Berikut ini yang menjadi uraian tugas perawat terampil adalah A. Melakukan range of motion. B. Melakukan massage pada kulit yang berkaitan dengan kasus cedera. C. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal beda, anak, maternitas, komunitas, dan jiwa. Atau D. Melakukan isolasi pasien imunosupresi pada pasien kasus cedera. Ya, jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Nah, untuk perawat mahir ini memiliki tugas yaitu untuk melakukan ROM. Untuk perawat mahir juga dia punya tugas selain ROM yaitu adalah massage pada kulit. Sedangkan untuk yang C itu semuanya dapat dilakukan oleh seluruh jenjang perawat, baik itu perawat terampil, perawat mahir maupun perawat penyelia. Sedangkan untuk jawaban yang D hanya khusus bagi perawat penyelia. Dari sini teman-teman bisa ketahui bahwa apa saja batasan-batasan tugas dari perawat terampil, mahir, dan penyelia. Berikut ini yang menjadi uraian tugas perawat terampil adalah A. Fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan berduka menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. B.
melakukan imunisasi, C. melakukan restrain atau fiksasi pada pasien, D. melakukan pemantauan perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya. Jawabannya adalah yang A. Oke, kembali lagi untuk jawaban yang A ini atau opsi yang A ini dilakukan oleh semua jenjang keperawatan pada bidang keterampilan, mulai dari perawat terampil, mahir, dan perawat penyelia. Berikutnya, untuk yang melakukan imunisasi, tren atau fiksasi adalah tugas utama dari perawat mahir. Melakukan observasi atau pemantauan itu adalah tugas dari perawat penyelia. Jadi teman-teman di sini bisa paham ya, itu batasan-batasan tugas di setiap jenjang jabatan fungsional. Berikut ini yang tidak termasuk dalam uraian tugas bersama dari perawat terampil, mahir, dan penyelia. A. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. B. Memberikan oksigenasi sederhana. C. Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat bencana kritikal. D. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan post operasi. Atau juga E. Melakukan perawatan luka dan melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Jadi, untuk semua tindakan yang lain itu bisa dilakukan bersama dari jenjang perawat terampil sampai jenjang tertinggi yaitu perawat penyelia. Tetapi khusus untuk oksigenasi sederhana merupakan tugas utama dari perawat terampil dan perawat mahir. Untuk lebih jelasnya saya sarankan teman-teman untuk bisa baca secara lengkap di perumusan RB yang saya taruh di deskripsi. Lanjut kita masuk pada jabatan fungsional perawat kategori keahlian. Perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, dan yang tertinggi adalah perawat ahli utama. Kita langsung saja. Berikut ini yang menjadi uraian tugas perawat terampil adalah A. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu dan keluarga, serta melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. B. Melakukan screening pada individu atau kelompok. C. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada kelompok dan masyarakat. Atau D. Menyusun rencana tindakan keperawatan pada masyarakat. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Nah, untuk opsi A merupakan tugas dari perawat ahli pertama, untuk opsi B merupakan tugas dari perawat ahli muda, untuk opsi C ada merupakan tugas dari perawat ahli madya, dan untuk opsi D merupakan tugas dari perawat ahli utama. Berikut ini yang menjadi uraian tugas perawat terampil adalah A. Melaksanakan manajemen surveillance HIS sebagai upaya pengawasan risiko infeksi. B. Melakukan edukasi kesehatan pada individu. C. Merumuskan diagnosa keperawatan aktual risiko potensial wellness kelompok. Atau D. Melakukan implementasi keperawatan pada keluarga atau kelompok khususnya sebagai sistem dengan pendekatan 3 level pencegahan. Jawabannya adalah A. Jadi, opsi A itu merupakan tugas dari perawat ahli pertama, opsi B itu merupakan tugas dari perawat ahli muda, opsi C merupakan tugas dari perawat ahli madya, dan opsi yang keempat itu merupakan tugas dari ahli utama. Maaf, ini ada salah. Harusnya yang pertama itu adalah A, yang kedua itu adalah B, dan seterusnya. Berikut ini yang menjadi uraian tugas perawat terampil adalah A. Melakukan perencanaan pasien pulang dan melakukan rujukan keperawatan. B. Melakukan case finding atau deteksi dini penemuan kasus baru pada individu. C. Melaksanakan manajemen infection control risk assessment sebagai upaya pengawasan risiko infeksi. Atau D. Merekomendasikan penghargaan atau sanksi pelanggaran disiplin atau etika bagi perawat. Nah, teman-teman harus ingat bahwa perawat ahli muda bisa melaksanakan tugas perawat ahli pertama, begitu juga sebaliknya perawat ahli pertama bisa melaksanakan tugas perawat ahli muda sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dia miliki. Berikut ini yang termasuk dalam uraian tugas bersama dari perawat ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama adalah A. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. B. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, post operasi. C. Memberikan dukungan fasilitas kebutuhan spiritual. D. Melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat bencana atau kritikal. Jawabannya adalah ya,
Yang A. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Ya, teman-teman bisa lihat ya, untuk opsi A ini merupakan tugas utama atau tugas yang harus dilakukan oleh setiap jenjang fungsional perawat, baik itu perawat ahli sampai pada jenjang yang tertinggi yaitu perawat utama. Semuanya wajib melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Sedangkan kalau opsi B, C, dan D merupakan tugas dari perawat ahli pertama, ahli muda, dan ahli media. Jadi kalau teman-teman pahami dari awal video sampai akhir video ini, semakin tinggi jenjang fungsionalnya itu, maka dia semakin sedikit berinteraksi dengan pasien. Demikianlah pembahasan kita. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa itu uraian tugas. Untuk lebih jelasnya, saya sarankan sekali lagi, teman-teman bisa baca saja materi yang nanti saya taruh di kolom deskripsi. Berikut ini adalah kunci jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. Demikianlah soal SKB plus full pembahasan jabatan fungsional perawat bagian yang kedua. Semoga teman-teman suka dan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa subscribe, like, share, dan komen pada video ini. Demikian dari saya. Terima kasih dan salam.